Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bidumihi wa bi idumna bidumi sayyidis sholihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Wa ammal hadr wal ibahah. Ini kita masuk kaidah baru namanya kaidah al-hadr wal ibahah atau kaidah al-aslu fil asya. Al-aslu fil asya itu apakah al-hadr ay at-tahrim? Hadr artinya tahrim, haram. Ataukah al-ibahah, mubah. Jadi segala sesuatu ini yang kita bahas ini ba'dal bi'sah. Qablal bi'sah nanti dibahas. Ini ba'dal bi'sah. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok ada sesuatu perbuatan. Kita cari dalilnya di Quran, di hadis atau dalil qiyas, dalil ijma', enggak nemu. Yang menunjukkan kehalalan juga tidak menunjukkan dalil yang menunjukkan keharaman. Dalil khusus pasti tercakup oleh dalil-dalil universal, dalil-dalil yang luas sekali, yang umum. Itu pasti. Cuman ini apa? Dalil khusus tidak nemu. Maka kita vonis apa ini? Kita vonis haram ataukah kita vonis halal? Ibahah, mubah. Ini yang menjadi pembahasan. Sekali lagi ini membahas perbuatan setelah diutusnya Rasulullah SAW. Jadi al-aslu fil asya ba'dal bi'sah. Setelah diutusnya Rasulullah SAW. Wa amal hadr wal ibahah. Pembahasan masalah hadr wal ibahah. Faminan nas, ay faminal mujtahidin, faminal ulama, may yakul innal asya ba'dal bi'sah. Ba'dal bi'sah kan alal hadri. Sebagian ulama itu berpendapat bahwa al-asya ba'dal bi'sa alal hadr. Segala sesuatu setelah diutusnya Rasulullah SAW itu alal hadr, haram. Ay ala sifatin hiyal hadr. Hadr ay tahrim. Artinya memiliki sifat haram. Kecuali illa ma abahathu syariah. Kecuali sesuatu yang jelas-jelas diperbolehkan oleh syarak. Fa illam yujad fi syariah ma yadullu alal ibahah fayustamsaku bil asl wa wal hadr. Kalau enggak ada dalil yang menunjukkan mubah, maka kita pakai hukum asal. Apa hukum asal? Haram. Pakai hukum asal adalah haram. Hukum asal haram. Nah, ini pendapat pertama. Jadi segala sesuatu yang enggak ketemu dalil khususnya setelah diutusnya Rasulullah SAW, setelah dilacak dalil khusus kok enggak ketemu, maka kita vonis haram. Setelah melacak dalil loh, bukan langsung-langsungan begitu. Jangan kita belum mencari dalil langsung menvonis haram. Enggak. Setelah mencari dalil khusus enggak nemu, maka hukum asalnya haram. Bisa kita katakan mubah, harus ada dalil khusus yang memubahkan. Enggak ada dalil khusus yang mengatakan mubah, berarti haram. Jadi al-aslu fil asya al-hadr illa ma abahad syariah. Jadi kalau enggak ada dalil yang memperbolehkan, kita vonis haram. Ini pendapat pertama. Kenapa? Apa hujahnya? Iya, karena semuanya miliknya siapa? Yang ada di dunia ini milik siapa? Milik Allah. Ya. Apa kita boleh menggunakan hak milik orang lain tanpa diibahahkan? Antum masuk rumah orang, apa boleh ngambil apa saja di rumah itu? Bertamu ke rumah orang, makan apa saja yang di rumah itu? Tidak boleh kecuali yang diperbolehkan, dihidangkan. Ini tanda kalau diperbolehkan. Kalau tidak ada yang dihidangkan, antum masuk rumah orang tiba-tiba buka kulkasnya nemu makanan dimakan gitu aja, tidak boleh kan? Jadi dunia ini seisinya itu miliknya Allah dan kita tidak boleh tasarruf milik orang lain tanpa izin. Nah, izin ini ibahah. Kalau ada izin berarti ibahah. Tidak ada ibahah, haram. Ini pendapat pertama. Jadi annal milka fi lillah ta'ala fala yajuzu tasarruf fihi illa bi idzni. Pendapat pertama. Pendapat kedua berlawanan dengan itu. Wa minan nas may yaqul. Sebagian ulama berpendapat bididdi. Kebalikan dari pendapat pertama. Ya apa? Wa huwa annal asla fil asya ba'dal bi'sa. Sekali lagi ba'dal bi'sa. Annaha 'alal ibahah illa ma hadarahu syar'. Yang kedua, pendapat kedua ini segala sesuatu itu hukum asalnya setelah diutusnya Nabi, segala sesuatu itu hukumnya mubah. Semua mubah. Kecuali yang diharamkan oleh syarak. Jadi untuk mengharamkan perlu dalil. Kalau mubah tidak perlu dalil, tidak ada dalil berarti mubah. Kalau ada dalil baru haram.
Kalau sebaliknya yang pertama tadi, nggak ada dalil berarti haram, nggak ada dalil khusus. Pasti ada tercakup oleh keumuman ya. Nggak ada dalil khusus. Kalau yang pertama tadi nggak ada dalil berarti haram. Untuk bisa mubah perlu dalil. Yang kedua sebaliknya, untuk mubah nggak perlu dalil khusus. Untuk haram baru perlu dalil khusus. Pendapat kedua ini berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya yaitu firman Allah. Apa? Karena firman Allah wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Wa khalaqalakum. Allah menciptakan untuk siapa? Untuk kalian. Lakum. Allah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, semua yang di bumi. Semua yang di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kalian, anugerah dari Allah. Jadi semua yang di bumi ini anugerah dari Allah untuk kalian. Apa mungkin Allah memberikan anugerah sesuatu yang haram? Tidak. Anugerah dari Allah berarti boleh, ya. Jadi semua yang di bumi ini dihidangkan oleh Allah untuk kalian. Enggak apa? Karena itu enggak haram kecuali ada dalil khusus yang menyebabkan haram, karena doror misalnya, karena milik orang lain atau yang lain. Selain itu udah wa khalaqalakum ma fil ardi. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini dalilnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Kalau al-aslu fil asya' at-tahrim ya karena itu tadi. Semua yang di bumi ini milik Allah. Sehingga tidak boleh ditasarrufkan kecuali ada dalil yang menunjukkan ibahah, ada izin dari Allah. Itu dalil yang mengatakan al-aslu fil asya' al-hadr atau at-tahrim. Kalau dalil yang kedua itu. Ini katanya kita membahasnya al-aslu fil asya' yang belum ada dalilnya, dalil khusus. Dalil khusus. Kalau tadi kan dalil umum kan wa khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, kayak tasarrufi milkil ghair, ini tidak boleh. Ini juga dalil umum, milkil ghair yang model apapun. Dalil umum bukan dalil khusus. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'ah menunjukkan ala sufil asya' al-ibahah, ini juga dalil umum. Yang dimaksud tidak ada dalil, maksudnya dalil khusus. Ini pendapat kedua. Ada pendapat ketiga. Nah, ini yang sahih. Was sahih at-tafsil. Pendapat yang sahih bukan al-aslu fil asya' al-hadr, bukan al-aslu fil asya' al-ibahah, tapi tafsil. Ya apa tafsirnya? Wa huwa annal madara 'ala tahrim wal manafi' 'ala al-hil. Semua yang madarat itu haram hukum asalnya. Semua yang manfaat hukum asalnya halal. Jadi semua yang manfaat hukum asalnya halal. Semua yang madarat hukum asalnya haram. Al-aslu fil madar ala tahrim wal aslu fil manafi alal hil. Jadi kalau maslahat walaupun tidak ada dalil khusus berarti halal. Kalau madarat, kalau nggak ada dalil khusus berarti haram. Pendapat ketiga ini mentafsil, ya sama pakai dalil tadi itu. Kenapa al aslu fil manafi al hil? Pakai dalil tadi wa khalaqalakum ma fil ardi jami'al ma ini kan am. Wa khalaqalakum ma fil ardi wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini kan mencakup manafi, mencakup mador. Kenapa kok dikhususkan manafi? Iya, yang madarat dikecualikan dari hadis la dororo wala diroro. Ini menunjukkan haramnya doror secara umum. Nah, jadi ayat wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a benar tapi ditaksis oleh hadis la dororo wala diroro. Jadi wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a ini khusus manafi'. Al-aslu fil manafi al-hil dengan dalil ayat tadi. Al-aslu fil madar at-tahrim dengan dalil hadis la dharara wala dirara. Ini kalau kita tidak menemu dalil khusus. Kalau nemu dalil khusus ya dalil khusus itu yang kita pakai. Kalau tidak nemu dalil khusus, kita pertimbangkan maslahat apa madarat. Kalau maslahat berarti halal. Kalau madarat berarti haram. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat itu artinya sesuatu yang bisa mewujudkan atau menjaga maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah?
Ada 5 ya. Maqasid syariah, hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasab, hifdzul mal. Nah ini maslahat. Yang dianggap maslahat itu bukan maslahat maksudnya mengenakkan kita pribadi, enggak. Maslahat ini artinya sesuatu yang bisa menjaga atau mewujudkan. Kalau belum ada ya diwujudkan, kalau sudah ada dijaga. Sesuatu yang bisa menjaga, memelihara atau mewujudkan salah satu maqasid syariah yang ada ini. Madarat sebaliknya, apapun yang bisa mengancam, yang bisa menghalangi terwujudnya atau bisa menghilangkan salah satu dari maqasidus syariah, mengancam keselamatan agama, nyawa, akal, nasab, harta, ini berarti madarat. Yang mengancam wujudnya 5 itu tadi berarti madarat. Yang bisa menjaga atau mewujudkan 5 tadi berarti manfaat. Jadi kalau ada sesuatu bisa menjaga salah satu 5 atau mewujudkan salah satu 5 tadi, cuman kita tidak nemu dalil khusus, ini hukumnya bagaimana? Udah al aslu fil manafi al hil. Kalau ada sesuatu yang madarat mengancam keselamatan 5 pilar tadi itu, 5 pilar, maka ini berarti madarat. Walaupun kita tidak nemu dalil khusus atas haramnya ini, kita vonis haram. Kenapa? Al aslu fil madar at tahrim. Wadah ya? Al aslu fil madar at tahrim. Jadi ini kaidah ba'dal bi'sa atau qablal bi'sa? Ba'dal bi'sa. Jadi ba'dal bi'sa setelah diutusnya Nabi itu hukumnya kalau ada sesuatu tidak ketemu dalil khusus yang menunjukkan halal dan haram, maka yang mutamat al aslu fil manafi al hil wal aslu fil madar at tahrim. Ini kalau ba'dal bi'sa. Kalau qablal bi'sa bagaimana? Amma qablal bi'sa fala hukma yata'allaqu bi ahad. Sebelum diutusnya Nabi tidak ada hukum yang berlaku untuk siapapun. Hukumnya Allah sudah ada. Hukumnya Allah itu kan qadim. Kenapa tarifnya hukum itu apa? Khitabullah, ya kan? Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Khitabullah artinya kalamuhu an-nafsi al-azali. Jadi hukum itu khitabullah. Khitabullah itu kalam nafsi. Kalam nafsi itu qadim. Hukumnya Allah sudah ada. Cuma tidak berlaku untuk siapapun. Pemberlakuannya enggak. Hukumnya ada tapi enggak diberlakukan untuk siapapun. Jadi kalau ba'dal bi'sa berlaku hukum Allah tadi itu apa? Al aslu fil asya fil manafi al hil wa fil madar at tahrim. Kalau qablal bi'sa enggak ada hukum. Maksudnya enggak ada hukum yang ta'alluq kepada seseorang. Hukum sudah ada tapi belum diberlakukan kepada siapapun. Hukum itu diberlakukan nanti nunggu bi'sa. Sebelum bi'sa, sebelum Allah ngutus Rasul, enggak ada. Tidak ada hukum yang berlaku. Hukumnya ada tapi belum diberlakukan. Ibaratnya undang-undang sudah ada tapi penerapannya nunggu datangnya Rasul. Belum diterapkan. Atau undang-undang negara banyak kan kayak gitu. Undang-undang sudah disahkan oleh sudah digodok oleh DPR, kemudian disetujui oleh presiden, disahkan, tapi pemberlakuannya mungkin tahun depan misalnya. Berarti tahun sekarang sudah ada hukumnya ya. Undang-undangnya sudah ada tapi belum berlaku. Begitu juga hukum-hukum Allah. Sebelum diutusnya seorang Rasul, hukumnya sudah siap, ada, cuman belum berlaku untuk mukallaf. Lah qablal bi'sa begitu, amma qablal bi'sa fala hukma yata'allaqu bi ahadin. Tidak ada hukum yang berlaku untuk siapapun. Kenapa? Lintifa'ir rasul al-musil lahu li ahad, al-musil lahu lil hukum ilahi ila ahad. Karena tidak ada rasul yang menyampaikan. Manusia itu tidak bisa menetapkan hukum hanya dengan akalnya. Akal tidak bisa dijadikan alat untuk penetapan hukum. Penetapan hukum satu-satunya adalah syari', yaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penetapan hukum hanya oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Sebelum ada Rasul kita tidak tahu. Hukum Allah ada, tapi kita tidak tahu dari menyampaikan pada kita. Lu dengan akal kan bisa? Tidak bisa. Kalau semuanya dikembalikan pada akal, maka kalau semuanya dikembalikan pada akal, tidak pakai aturan syara, kacau nanti. Kenapa? Akal itu nanti, pokoknya maslahat boleh. Kalau madarat tidak boleh. Apa definisi maslahat? Apa batasan-batasan maslahat? Semua orang akan punya pendapat sendiri-sendiri, tidak ketemu jadinya. Semua orang kan punya pendapat sendiri-sendiri. Dari dulu zaman
Apa para filosof dari dulu, filosof kuno, sejak sebelum Masehi sampai sekarang, para filosof tidak pernah sepakat di dalam mendefinisikan manfaat itu apa, maslahat itu apa, madharat itu apa. Semua punya sudut pandang sendiri-sendiri. Sebagian orang egois, maslahat itu pokok enak untuk dirinya, tidak ngurus orang lain. Nah, kalau kayak begini akhirnya semua orang maslahat menurut saya, berarti halal saya melakukan ini, nyolong maslahat buat saya, dapat fulus gampang. Maslahat apa enggak? Enak kan? Maslahat itu enak artinya. Enak, gampang, nyolong. Udah. Itu. Nyolong enggak apa. Lu kan merugikan orang lain, maslahat untuk saya. Jadi al-aslu fil manafi al-hilaf gitu nanti. Semua egois. Semua nanti divonis membuat lokalisasi dianggap maslahat. Minum bir di daerah dingin dianggap maslahat, macam-macam nanti. Enggak bisa ketemu. Sehingga sebelum adanya bi'tsah, sebelum diutusnya Rasul, tidak ada hukum yang berlaku. Kenapa? Tidak diketahui hukumnya. Akal secara mandiri tanpa didukung oleh syarak tidak akan bisa mengetahui hukum yang sebenarnya. Tidak akan bisa mengetahui maslahat yang sebenarnya. Karena maslahat itu kalau tanpa penilaian syarak, tanpa bantuan syarak, semuanya serba relatif. Maslahat menurut saya bisa jadi madarat menurut antum. Begitu juga sebaliknya. Ya, nah terus mana yang benar? Semua semaunya sendiri udah tergantung pikirannya. Kacau enggak kehidupan dunia. Karena itu sebelum bi'tsah tidak ada hukum yang berlaku. Akal tidak bisa mengetahui, hanya Rasul. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Aku tidak akan mengadab satu kaum sebelum aku utus Rasul pada mereka. Hatta, jadi kalau ada orang hidup sebelum Rasul, disebut ahlul fatrah ya. Hidup di zaman sebelum diutusnya Rasul, maka dia apapun yang dilakukan di akhirat bakal selamat. Tidak akan diadab ulang. Jadi orang-orang Arab yang hidup di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Rasul, mereka nyembah berhala, mabuk, zina dan seterusnya. Mereka di akhirat najum. Mereka selamat, masuk surga. Kenapa mereka tidak tahu? Tidak tahu hukum, tidak tahu Tuhan, tidak tahu hukum. Karena itu mereka tergolong orang-orang yang selamat. Kecuali orang-orang yang mendapatkan nas khusus dari Rasulullah bahwa mereka ahlun nar, seperti Umrul Qais. Umrul Qais itu dikatakan hamilul liwa'i syu'ara ila jahannam. Dia yang akan membawa bendera para penyair menuju jahannam. Kemudian Amr bin Luhai yang pertama kali mengajarkan penyembahan berhala kepada orang Arab. Dulu orang Arab tak nyembah berhala. Amr bin Luhai ini yang mengajarkan penyembahan berhala. Itu juga dikatakan penghuni neraka. Orang-orang yang dapat nas khusus itu yang masuk neraka. Tapi kalau selainnya tidak ada berlaku ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Mereka semuanya selamat. Jadi ba'dal bi'tsah al aslu fil asya apa? Al aslu fil manafi al hil wal fil madarat at tahrim. Ini ba'dal bi'tsah. Qabla al bi'tsah apa? Al aslu fil asya apa? Tidak ada asal. La hukma yata'allaq bi ahad. Tidak ada hukum yang berlaku untuk siapapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu hukum Allah yang mana, tidak tahu. Akal tidak bisa menetapkan hukum. Wallahu a'lam bishawab.